Jadi baik, Bapak Johan Loban, selamat pagi. Bapak Kasat Pol PP Nusa Tenggara Timur yang Selamat sekarang pagi, memimpin Pak Jeffrey. Pol PP ini. Kira-kira ke depan ini Pol PP yang dipimpin oleh Pak Johan Loban ini mau dibawa kemana nih? Ini Pak ini kan harus mengatasi, mengamankan gubernur, wakil gubernur, sekda, dan jajaran pemerintah di setiap provinsi NTT. Ke depannya bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Kami dari Satpol PP ke depan akan mendukung Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendukung pendapatan asli daerah dari 1,4 T ke 2,8 T. Ya. Fungsi Pol PP itu tidak langsung merupakan perangkat daerah penghasil PAD, tetapi kami mendukung perangkat daerah penghasil PAD. Contoh, mulai bulan Juni, Juli, Agustus, kami sudah berkolaborasi dengan UPT, Badan Pendapatan Daerah. Kita mulai dari Kota Kupang untuk bisa melaksanakan operasi gabungan Ya. untuk mendapatkan PAD dari pajak kendaraan. Ya. Jadi kami tiap bulan itu adakan operasi gabungan. Juni kami lakukan 2 kali, Juli juga 2 kali, dan Agustus ini juga 2 kali. Ya. Nah, itu contoh dengan Badan Pendapatan Daerah agar bisa berkolaborasi mengoptimalkan peningkatan PAD dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Ya. Terus kami juga mendukung Bapak Gub dan Bapak Wakil Gubernur untuk pengamanan aset-aset pada pemerintah provinsi. Dari bulan Juni sampai Agustus kami sudah berkolaborasi dengan beberapa dinas. Ya. Salah satunya adalah dinas sosial untuk kita sosialisasi terlebih dahulu, karena pendekatan kita adalah pendekatan kolaborasi secara humanis dan persuasif. Jadi kita melaksanakan patroli kepada beberapa aset, terus kita sosialisasi dulu di lokasi tentang ketentuan yang ada dulu. Nanti apabila ada penertiban bersama dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah dan juga bersama dengan dinas terkait, kami akan lakukan bersama. Dan ini kami juga sudah lakukan secara rutin mulai bulan Juni, Juli, dan juga Agustus. Beberapa waktu lalu kami juga sudah rapat persiapan untuk rencana penertiban aset pada tanah di Bajadek, Oh ya. daerah Bajadek, dan juga bekas rumah sakit jiwa di dekat gereja YMY, ya lokasi itu juga kita sudah rapat persiapan untuk bisa ada penertiban aset. Dari Badan Pendapatan sudah mengundang semua pihak, termasuk pihak kepolisian, dari Biro Hukum, dari Badan Pertanahan, untuk kita bisa melaksanakan penertiban bersama, agar bisa ada upaya untuk mendapatkan sumber-sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah sesuai target yang sudah diberikan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kepada kita semua. Sekali lagi bahwa kami itu fungsinya adalah untuk melaksanakan sebagai OPD pendukung, ya, karena kami bukan memiliki target untuk mendapatkan PAD. Kemudian tugas-tugas kami yang lain yang Bapak Jeffrey juga sudah ikuti, yaitu kami melaksanakan pengamanan terhadap aset lingkup pemerintah provinsi. Salah satunya adalah dari unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai pihak. Ada beberapa kali juga bisa menghancurkan berdasarkan prasarana, apakah itu di DPRD provinsi maupun juga di Gedung Sasando. Kita sudah melaksanakan pengamanan, dan juga kita yang terakhir itu dari komunitas pick up, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur sudah menerima mereka, dan juga sudah ada kesepakatan, tetapi kita berharap tidak ada lagi yang menghancurkan aset kita, karena kita harusnya siap untuk mengamankan aset itu. Sudah berkolaborasi dengan kepolisian, dengan TNI Polri, untuk kita juga mengamankan aset-aset kita. Kita dari Satpol PP itu untuk
membackup pihak kepolisian, dan baru hal itu juga terjadi. Terus kita juga melaksanakan pengamanan kepada baru-baru ada kirab budaya, kita juga pengamanan sampai selesai. Kemudian yang terakhir ini sedang berlangsung adalah pengamanan terhadap pameran yang sedang berlangsung sampai nanti tanggal 20. Apabila diperpanjang maka kita sudah siap melaksanakan pengamanan backup dinas Kominfo. Kalau yang untuk kirap itu kita yang membackup dinas pendidikan, Pak Kadis Pendidikan selaku ketua pelaksana. Kalau pengamanan pameran ini kita melaksanakan pengamanan terhadap jalannya pameran, dan syukur ada masalah-masalah yang terjadi setiap hari sudah bisa diselesaikan kerjasama dengan kepolisian, sehingga pameran ini juga bisa berdampak kalau bagi PAD, bagi organisasi atau perangkat daerah penghasil PAD, tetapi juga terutama untuk PAR-nya, yaitu pendapatan asli rakyat dari komunitas, dari UMKM. Mereka juga mendapatkan PAD, pendapatan asli rakyat dari situ, dan ada perangkat daerah juga yang mendapatkan parkiran, kan bisa mendapatkan PAD juga dari situ. Baik untuk dinas perhubungan provinsi. Terima kasih. Yang kami laksanakan saat ini. Jadi Pak John sudah berapa bulan di Kasat Pol PP ini? Sudah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Ini kerja full terus ya, pagi siang malam Tugas namanya tugas ya, Satuan Polisi Pamong Praja tadi. Mendukung Bapak Gub dan Bapak Wakil Gubernur. Jadi terakhir nih Pak John, mungkin dari Pak John melihat selama ini Pol PP ini kan mulai ganti pimpinan sampai sekarang pimpinan yang Pak Johan yang pimpin ini, kira-kira ke depannya Pak Johan selama memimpin Pol PP ini ke depannya bagaimana kira-kira untuk terakhir nih? Terima kasih Bapak Jeffrey. Kami dari Pol PP saat ini adalah salah satu dari 6 perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar. Jadi ada dinas kesehatan, kan dia punya SDM-nya kan tersertifikasi, dokter, perawat, bidan. Dari dinas pendidikan, guru tersertifikasi. Nah, kami di sini mulai saat ini Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Sekda selaku Ketua TAPD telah mengalokasikan agar jabatan fungsional Satpol PP juga tersertifikasi. Bagi yang belum uji kompetensi atas petunjuk dari Bapak Sekda, kita sudah mendapat alokasi anggaran, sehingga mereka juga bisa uji kompetensi untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional pada jabatan fungsional Satuan Polisi dan Pamong Praja. Itu saat ini yang lagi kita benahi, dan kita bersyukur bahwa sudah ada dukungan dari pemerintah provinsi untuk pengembangan SDM, sehingga itu nanti berdampak kepada indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi dan kabupaten kota. Karena salah satunya adalah mensyaratkan bahwa harus ada peningkatan kapasitas SDM. Dan itu yang sedang kita siapkan, sehingga dengan SDM yang memadai nanti kita bisa mengoptimalkan pelayanan publik kami, karena fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar. Terima kasih Pak Johan Roban, selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jeffrey.